Halo semuanya. Pernah nggak sih kamu ngerasa gaji baru cair, 2 minggu kemudian udah hilang entah kemana? Nah, kali ini kita bahas gimana caranya mengatur keuangan supaya dompet tetap aman sampai akhir bulan. Pertama, catat semua pengeluaran. Kedua, bedakan kebutuhan dan keinginan. Ketiga, pakai rumus 50/30/20. Keempat, punya dana darurat itu wajib. Kelima, mulai investasi. Kita mulai dari catat semua pengeluaran. Tahu nggak, salah satu alasan kenapa uang kita cepat banget habis, itu karena kita nggak sadar uangnya kemana. Coba deh jujur, kamu ingat nggak minggu lalu uangmu kepake buat apa aja? Nah, itu dia masalahnya. Makanya, penting banget buat nyatet semua pengeluaran, sekecil apapun. Beli kopi 15.000, bayar parkir 2.000, jajan tahu crispy 10.000, catet. Kelihatannya sepele sih, tapi kalau dijumlahin lumayan besar, bisa ratusan ribu sebulan loh. Catatnya juga nggak ribet kok, bisa di buku kecil, atau pakai aplikasi catatan keuangan di HP. Yang penting kamu konsisten. Tiap kali keluar uang, langsung tulis. Dengan nyatet semua pengeluaran, kamu bakal lebih sadar. Oh, ternyata uangku banyak habis di jajan. Atau, wah, langganan aplikasi ini lumayan juga ya biayanya. Kedua, bedain butuh dan pengen. Pernah nggak sih kamu lagi scroll online shop terus mikir, wah, lucu banget nih, kayaknya harus beli. Padahal, 2 minggu kemudian, barangnya cuma jadi pajangan. Yap, itu bukan butuh, itu pengen. Nah, ini nih yang sering bikin keuangan kita bocor alus. Kita suka nyampur antara kebutuhan sama keinginan. Butuh itu yang penting buat hidup, kayak makan, bayar listrik, bensin, kuota. Kalau pengen, ya hal-hal yang bikin seneng, tapi nggak wajib. Kayak baju baru, nongkrong, atau jajan tiap sore. Atau pengen dipandang sama orang-orang. Kalau mau belanja, coba tanya diri sendiri dulu. Aku beneran butuh ini, atau cuma pengen karena lagi lihat diskon atau gengsi? Gak masalah kok punya keinginan, asal jangan sampai ngalahin kebutuhan. Soalnya, kalau semua yang kamu pengen kamu turutin, ujung-ujungnya akhir bulan cuma bisa bilang, dompet menangis, tapi hati pun menyesal. Sebelum kita lanjutin, seruput kopi dulu. Ketiga, pakai rumus 50/30/20. Pernah ngerasa gaji tuh kayak cuma numpang lewat doang, baru cair langsung lenyap. Nah, biar nggak gitu terus, kamu bisa pakai rumus simple banget. 50/30/20. Gini nih cara mainnya. 50% buat kebutuhan, kayak makan, bayar kos, listrik, bensin, tagihan. 30% buat keinginan, nongkrong, nonton, jajan, healing kecil-kecilan. Dan 20% terakhir, simpen, bisa buat tabungan, dana darurat, atau investasi. Jadi, misalnya kamu gajian 3 juta, 1,5 juta buat kebutuhan, 900.000 buat senang-senang, dan 600.000 langsung disisihin buat tabungan. Trik utamanya, pisahin uang itu di awal, jangan nunggu sisa. Karena kalau nunggu sisa, biasanya malah nggak ada sisanya. Mulai aja dulu walau kecil, yang penting konsisten, nanti hasilnya kerasa banget. Keempat, punya dana darurat itu wajib. Coba bayangin, kamu lagi santai nih. Tiba-tiba motor mogok. Atau mendadak harus ke dokter. Panik? Pasti. Makanya, penting banget punya dana darurat. Dana darurat itu uang yang kamu siapin khusus buat kejadian tak terduga. Bukan buat belanja, bukan buat liburan, tapi buat situasi darurat beneran. Besarnya, idealnya sekitar 3-6 kali pengeluaran bulanan. Misalnya, kamu butuh 2 juta per bulan buat hidup. Berarti, dana daruratmu minimal 6-12 juta. Tapi tenang, nggak harus langsung segitu kok.
Mulai aja dulu dari kecil, kayak nyisihin 200 sampai 300 ribu tiap bulan. Yang penting, rutin. Dengan punya dana darurat, kamu nggak perlu panik kalau ada hal mendadak. Uang siap, pikiran tenang. Karena hidup emang perlu kejutan, tapi kamu bisa siap duluan. Kelima atau terakhir, mulai investasi. Kalau kamu udah punya tabungan dan dana darurat, sekarang saatnya bikin uangmu kerja buat kamu. Caranya bagaimana? Mulai investasi. Investasi itu bukan cuma buat orang kaya ya. Bisa mulai dari kecil, bahkan dari 10.000 juga bisa. Kamu bisa pilih yang sesuai sama kemampuan dan gaya kamu. Reksadana, emas, atau saham. Gak harus langsung paham semuanya. Yang penting pelan-pelan belajar. Tujuannya bukan biar cepat kaya, tapi biar uangmu nggak nganggur dan nilainya terus berkembang. Mulai dari sekarang investasi, meskipun nominalnya kecil. Karena yang penting itu konsisten, bukan gede di awal. Uang yang kamu rawat hari ini bisa jadi kebebasan finansial besok. Jadi jangan tunggu nanti. Investasimu bisa mulai dari sekarang. Ngatur keuangan itu bukan soal seberapa besar gajimu, tapi seberapa pinter kamu ngelola setiap rupiah yang masuk. Mulai aja dari hal kecil, yang penting konsisten. Karena kalau kamu bisa atur uang, kamu juga bisa atur masa depanmu. Ingat, perjalanan finansial itu maraton, bukan sprint. Jadi tetap belajar, tetap semangat, dan lanjut ke video berikutnya, karena kita bakal bahas langkah selanjutnya buat capai kebebasan finansial kamu. Aha!